Ini modal sendiri loh, saham untuk modal sendiri loh. Saham untuk modal sendiri itu artinya dia yang mengeluarkan saham, ya. Bukan membeli ya Mas Didi ya. Teman-teman pernah dengar ini enggak? Biaya emisi. Pernah dengar biaya emisi? Ya, monggo Mas Bagus. Biaya emisi itu apa? Mengeluarkan apa? Biaya emisi. Jadi saham, obligasi, bisa sih obligasi, tapi kita lebih ke itu dulu ya Mbak Vera. Ke saham dulu sebagai modal sendiri. Jadi, untuk biaya modal sendiri itu biasanya berhubungan dengan biaya emisi. Biaya emisi ketika mengeluarkan saham. Apa yang dimaksud biaya emisi? Biaya emisi itu biaya yang dikeluarkan ketika pertama kali menerbitkan saham. Jadi ketika misalnya PTX menerbitkan saham di BEI, itu tidak bisa serta-merta dia langsung sahamnya keluar. Dia butuh yang namanya emiten. Pernah dengar emiten? Ya. Emiten itu perusahaan yang menjamin untuk pengeluaran saham. Ya, itu namanya emiten. Penjamin, benar. Itu emiten ya, makanya namanya biaya emisi. Biaya emisi itu apa? Biaya untuk membayari emiten. Ya, yang menjamin penjualannya itu sukses. Boleh komisi, tapi mungkin kalau itu Mas Bagus, menurut saya pribadi kalau komisi itu kurang tepat ya, karena kalau komisi itu kan di luar tanggung jawabnya dia, sedangkan biaya emisi itu sudah tetap karena memang untuk menjamin bahwa saham itu bisa laku di pasaran itu kan membutuhkan biaya, ya. Gitu. Nah, itu masalah biaya modal sendiri. Sekarang yang kedua, cost of equity dihitung dari laba. Estimasi itu apa? Estimasi mana ya? Estimasi apa ya? Estimasi yang mana, Mbak Win? Estimasi itu perkiraan, ya. Nah, mengestimasi, memperkirakan, ya. Jadi sini biaya modal itu dari penerbitkan saham. Di modul 7.2, 7.2, 7.2. Menaksir ya. Menaksir, mengira-ngira, memperkirakan, itu estimasi. Ya. Oke. Nah, sekarang ada biaya yang kedua. Tadi kan ada biaya modal sendiri. Nah, sekarang ada namanya biaya hutang atau cost of debt. Nah, sekarang biaya hutang. Hutang itu mengeluarkan biaya, tah. Sekarang setelah pertanyaan saya, modal itu mengeluarkan biaya. Sekarang pertanyaan yang kedua, hutang itu apakah mengeluarkan biaya? Biayanya dari mana, Mbak Salma? Kalau iya, bunga, bener. Makasih Mas Didi. Ya, Mbak Salma benar, dari bunga ya. Jadi ada bunga, sama ada kalau teman-teman perhatikan ini, ya. Saya perhatikan nih, yang saya tulis kecil ini, T. T itu apa? Teks atau pajak. Ya. Kenapa pajak harus diperhatikan untuk menghitung biaya hutang? Kenapa? Kenapa?
Untuk menyesuaikan biaya utang, menyesuaikannya dalam bentuk gimana, Mbak Suci? Menyesuaikan biaya hutang maksudnya gimana? Penilaian probabilitas investasi. Aduh, bahasanya berat banget. Gimana itu, Mbak Suci? Tolong dijelaskan lagi yang dimaksud penilaian probabilitas investasi itu gimana? Teman-teman pernah tahu istilah ini nggak? Tax deductible. Tax deductible. Ada yang pernah tahu tax deductible itu apa? Pajak dikenakan untuk transaksi keuangan dalam nominal sekian ratus juta. Ya, terus kenapa Mas Didi? Bisa dilanjutkan? Tax deductible itu artinya pengurangan pajak, ya. Jadi pengurangan maksudnya apa? Maksudnya tax deductible, hutang itu sifatnya tax deductible atau dikurangkan dari pajak. Gampangannya, teman-teman, kalau teman-teman utangnya banyak, pajaknya bisa lebih kecil. Ya. Kenapa? Kenapa kok gitu? Adanya bunga menyebabkan besarnya pembayaran pajak penghasilan menjadi berkurang. Hmm, hmm, Justru biaya hutang itu akan semakin mengecil karena pajak, ya. Teman-teman masih ingat kalau bikin laporan laba rugi yang di atas itu bunga dulu atau pajak dulu? Jadi dalam menghitung bunga dulu, ya, benar. Jadi maksudnya apa? Kalau teman-teman itu punya hutang banyak, berarti kan nilainya, labanya teman-teman dikurangkan bunga dulu. Baru setelah itu tarif dasar pengenaan pajak adalah setelah laba tersebut dikurangkan hutang. Ya. Jadi semakin banyak hutangnya, labanya semakin besar apa semakin kecil? Gimana? Bisa jadi tambah banyak ya. Jadi itu sebenarnya strategi ya teman-teman. Entah teman-teman lebih memilih, kalau punya perusahaan lebih memilih banyak hutangnya atau gimana, itu ya pilihan ya. Karena memang hutang yang banyak itu bisa memperkecil pembayaran pajak. Ya, sampai sini paham ya? Saya lanjutkan. Ada metode rata-rata tertimbang. Maksudnya metode rata-rata tertimbang itu apa? Misalnya, komposisi antara saham baru, ini saham baru maksudnya penerbitan saham baru ya. Terus laba ditahan sama hutang. Ini saham barunya 40% atau 0,4, laba ditahannya 30% atau 0,3, utangnya 0,3. Jadi dijumlah 100% ya, sama ya. Nah, kemudian biaya modalnya saham baru ini biayanya paling tinggi karena biaya emisi itu tinggi ya, teman-teman. Membayar emiten itu mahal. Jadi tinggi. Kemudian laba ditahan itu juga biaya modalnya tinggi. Kemudian utang. Utang itu biaya modalnya diakibatkan dari bunga tadi ya.
segini. Nah, maksudnya rata-rata tertimbang itu apa? Dikalikan. Biaya modalnya dikalikan dengan komposisinya. 19,6 dikalikan 0,4. 19% dikalikan 0,3, 9,75 dikalikan 0,3. Jadi hasilnya yang di rata-rata tertimbangnya di sini ya. 7,84 itu hasil dari 19,6 kali 0,4, 5,7 itu dari 19 kali 0,3, 2,93 dari 9,75 kali 0,3. Kemudian dijumlah. Ya. Kemudian dijumlah hasilnya 16,47. Ya. Biaya modalnya. Jadi 16,47 ini apa, Bu? Itu biaya modal yang dihitung dari rata-rata tertimbangnya. Nah, sekarang apakah biaya modal itu harus kita terima atau enggak? Nah, syaratnya ada dua. Terima jika NPV-nya punya discount rate atau R ya. Discounted rate itu R, yang bisa kita lambangkan R. NPV-nya itu punya R sebesar 16,47 atau kita menghitung IRR hasilnya lebih besar daripada 16,47. Nah, jadi IRR-nya harus lebih besar daripada R-nya. Ya. NPV dengan diskon rate 16,47 tadi maksudnya adalah R-nya ya, rate. Oke, sampai sini ngerti? Jadi menghitungnya pilih salah satu ya, Bu. Menghitung apa ini, Mbak Vera? Menghitung apa? Menghitung apa? Terima atau tidaknya? Bisa dengan dua-duanya, terserah. Salah satu bisa, dua-duanya bisa. Ya. Kalau teman-teman ngitung NPV, discounted rate-nya harus di atas 16,47. Kalau teman-teman ngitung pakai IRR, hasilnya IRR harus lebih besar daripada 16,47. Ya. Oke, paham ya? Nah, atau itu tadi kan ada metode rata-rata tertimbang atau ada metode adjusted NPV. Ya. Atau APV. APV itu hitungnya dari NPV, base NPV itu dasar NPV-nya berapa ditambahkan dengan PV pada saat keputusan pendanaan. Ini saya jelaskan lebih lanjut ya. Sekarang kita ke pendanaan jangka menengah dan jangka panjang. Ya. Di pendanaan jangka menengah dan jangka panjang, teman-teman sudah pernah dengar apa yang dimaksud dengan leasing? Ada yang tahu leasing nggak? Leasing apa leasing? Pernah dengar leasing? Ya, apa leasing itu, Mbak Suci? Sewa guna, benar. Sewa guna itu gimana maksudnya, Mbak Vera? Saya menyewa dan saya menggunakan. Ya, atau gimana? Atau situ nyewa, saya menggunakan. Mas Bagus, kredit boleh, tapi kredit yang bentuknya gimana, Mas Bagus? Jadi teman-teman leasing ya, benar ya, leasing itu memang sewa guna. Ya. Tapi kalau kredit, nah kita harus memperhatikan leasing itu jenisnya ada 3. Teman-teman bisa buka di halaman 8.3 ya. Yang satu ada yang namanya sell and leaseback. Ya. Jadi perusahaan yang punya aktiva atau lesornya itu menyewanya ya, menyewa dari perusahaan itu lagi. Jadi dijual terus disewa. Ya, judulnya sell and leaseback. Jadi dijual kemudian dipinjem. Ya.
Kenapa kok dijual? Karena biasanya dia memerlukan kas yang banyak, tapi masih memerlukan aktiva itu. Ya. Jadi dijual ke perusahaan leasing terus disewa lagi. Ya. Itu kalau sell and lease back. Terus yang kedua ada namanya operating lease. Operating lease itu maksudnya apa? Yang menyewakan itu menyediakan jasa pembiayaan sama jasa pemeliharaan. Ya. Maksudnya apa? Misalnya saya beli mobil, ya. Tapi karena nggak punya uang, ini yang biasanya disebut kredit ya. Misalnya ada sebuah perusahaan besar, dia membeli mobil langsung dari dealer. Kemudian dia menawarkan ke orang, kamu mau nggak beli mobil dari saya? Nanti kalau ada rusak-rusak, tak perbaiki juga. Nah, itu namanya operating lease ya. Jadi dia membantu orang lain untuk membeli. Jadi dengan cara dia membelinya cash, tapi dia membantu orang itu mengkredit. Mengkreditnya ke siapa? Mengkreditnya ke dirinya. Ya. Mengkreditkannya ke dirinya. Jadi, maksudnya apa? Kadang kan perusahaan yang membutuhkan aktiva itu nggak punya untuk beli langsung, nggak punya uang untuk beli langsung. Ya kan? Jadi dia membeli melalui perusahaan-perusahaan yang menawarkan leasing. Dia membeli dari perusahaan yang menawarkan leasing dengan cara kredit. Nah, perusahaan yang menyewakan tadi, dia sudah membeli cash dari perusahaan supplier aslinya. Ya. Jadi kita yang nggak punya uang itu ngeredit sama dia, tapi kalau ada rusak-rusaknya, kita mintanya juga sama orang yang menyewakan tadi. Ya. Nah, terus yang terakhir, itu namanya financial lease atau capital lease. Ya. Maksudnya apa? Kalau misalnya, ya, tadi contohnya, saya nggak punya uang belinya kredit aja. Ya. Mengkredit melalui perusahaan yang membantu kita membelikan dari supplier asli. Tapi setelah selesai periode kontraknya, aset itu jadi milik kita. Ya, jadi mobil itu jadi hak milik kita. Bedanya dengan operating lease, kalau operating lease tadi kita cuma menyewa. Menyewa kalau ada rusak-rusak ditanggungkan, kita nggak ikut-ikut. Tapi kalau sudah selesai periode kontrak ya sudah. Kembali karena itu bukan punya kita. Kita statusnya hanya nyewa. Tapi kalau financial lease kita mengkredit, membayarnya periodik. Setelah selesai periode kreditnya itu jadi milik kita. Itu yang biasanya financial lease atau capital lease ini kalau kita beli, kita perorangan nih, saya beli mobil, saya beli motor. Nah, itu biasanya financial atau capital lease. Operating lease ini biasanya ada di perusahaan-perusahaan, misalnya dia perusahaan konstruksi. Kemudian kalau misalnya dia ada proyek konstruksi, kan nggak mungkin dia harus beli ekskavator 100 buah, kan nggak mungkin, rugi ya. Jadi dia caranya adalah leasing, yaitu melalui operating lease tadi. Dia menyewa. Sekaligus apa? Sekaligus layanan, dia mendapatkan layanan perbaikan, misalnya kalau ada rusak atau apa. Tapi ketika kontraknya sudah selesai ya sudah, barangnya dikembalikan lagi ke yang punya. Ya. Sampai sini paham? Atau masih bingung? Gimana? Sudah paham semua? Halo? Gimana? Paham ya? Saya lanjutkan ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau untuk modul ke-8 itu sudah selesai sampai di leasing, ya. Kalau teman-teman buka saya tambahkan saja, ya. Di tabel 8, di halaman 8.7 ya. Itu kan ada schedule-nya, ya.
schedule sewa gunanya. Jadi ini dituliskan dia periodenya 5 tahun, ya. Kemudian ada pembayaran sewa, ya. Pembayaran sewa yaitu berupa kas keluar karena dia membayar. Kemudian ada yang namanya perlindungan pajak. Kenapa kok ada perlindungan pajak? Karena itu bukan hak milik, ya. Jadi sebenarnya hitungannya hampir sama seperti kredit, tapi tidak semua itu berarti kredit ya. Seperti yang contohnya sale and leaseback, itu bukan kredit. Jadi dia menjual tapi dia sewa lagi. Yang definisinya mirip dengan kredit itu di operating lease sama di financial lease. Ya. Nah, sekarang menginjak ke modul yang ke-9, saya nggak menyiapkan PPT ya, karena saya pengen ke situ aja. Jadi nah, sekarang saya pengen teman-teman membedakan apa bedanya merger dan akuisisi. 1 sama 2 dulu. Ya. Jadi kita ke modul yang ke-9 yang terakhir ya. Merger dan akuisisi. Yang dimaksud merger itu apa? Akuisisi itu apa? Gimana? Gimana? Ini saya gambar aja ya. Bedanya merger sama akuisisi apa? Saya punya 2 gambar. Akuisisi bergabung atau membeli perusahaan lain. Sorry. Merger penggabung perusahaan, akuisisi pengambil alian. Nah, mirip Mbak Vera. Memper ya. Penggabungan 2 perusahaan atau lebih, pembelian perusahaan terhadap perusahaan lain. Nah, sekarang saya punya gambar, teman-teman. Ada gambar, ini ada perusahaan A, terus ini ada perusahaan B. A sama B itu membentuk C. Nah, kalau A tambah B sama dengan C, itu merger atau akuisisi? Ayo, merger atau akuisisi? Iya. Mbak Vera, Mbak Ratna, Mbak Win, Mbak Salma, Mbak Triwahyuni akuisisi, Mas Didik merger. Mas Bagus merger. Merger apa akuisisi ya? Merger atau akuisisi? Nah, sekarang saya tanya. Oke, satukan suara. Yang bulat-bulat itu merger atau akuisisi? Yang bulat, yuk satu suara. Kalau jadi C, iya beda lagi. Oke ya. Kalau yang bulat-bulat, teman-teman, oke ya, perhatikan ya. Kalau A
ini teman-teman perhatikan gambarnya ya. A kan bulat, B bulat, besarnya A sama B besarnya sama nggak? Besarnya A sama B. Sama. Nah, kemudian menjadi C. C lebih besar apa lebih kecil atau sama ukurannya? Lebih besar. Nah, ketika ada perusahaan A dan perusahaan B, ya, perhatikan ya. Ada perusahaan A dan perusahaan B, besarnya sama, bukan besarnya sama, lebih ke resource-nya atau sumber dayanya itu memiliki sumber daya yang saling melengkapi, kemudian bergabung membentuk sesuatu yang dia rencanakan menjadi lebih besar, itu namanya merger. Ya, itu namanya merger. Ingat-ingat ya, kalau yang bulat-bulat ini namanya merger. Nah, kalau akuisisi teman-teman perhatikan, A sama B besaran mana? Kotak A sama kotak B besaran mana? Besar kotak B. Berarti B, ini umumnya yang terjadi, perusahaan yang lebih besar mengambil alih perusahaan yang lebih kecil. Dan itu namanya akuisisi. Ya. Berarti maksudnya apa? A memutuskan untuk bergabung. Nah, sekarang ketika A sudah bergabung dengan B, perusahaan A ini kira-kira masih ada enggak? Perusahaan A masih ada atau enggak dalam proses akuisisi? Perusahaan A sudah tidak ada. Yang ada, A adalah bagian dari B. Ya. Nah, sekarang kalau merger, perusahaan A dan perusahaan B, perusahaan A masih ada enggak? Perusahaan A atau perusahaan B masih ada enggak? Masih. Yakin masih? Masa masih? Jawabannya juga sudah enggak ada. Karena apa? Ketika mereka memutuskan merger, mereka menggunakan nama baru. Yaitu nama bersama yang namanya C. Ya. Jadi kalau merger, benar. A sama B sama-sama meninggalkan identitasnya, membentuk sesuatu yang baru namanya C. Karena posisinya A dan B sama. Tapi kalau akuisisi, B itu lebih besar. Jadi A ini hilang, tapi B tetap ada karena B adalah perusahaan yang mengakuisisi. Oke, sampai sini paham semua? Paham? Nah, sekarang saya tanya, teman-teman tahu kasusnya HM Sampurna? HM Sampurna yang kemudian sahamnya dijual kepada Philip Morris International. Dia namanya merger atau akuisisi? Merger atau akuisisi? Akuisisi, ya. Tapi hubungannya karena A ini sudah tidak ada sebagai perusahaan yang besar, hubungannya adalah anak dengan induk, ya. Memang PT HM Sampurnanya masih ada, tapi kedudukannya dia adalah sebagai subsidiary atau sebagai anak perusahaan. Ya. Oke ya. Nah, sekarang saya tanya yang punya contoh merger apa ya? Perusahaan yang merger apa? Punya perusahaan merger? Bank Mandiri bener, Mas Didik. Makasih ya. Nah, Bank Mandiri, jadi dulu sebenarnya ada namanya Bank Mandiri enggak? Masa? Dulu ada, zaman dulu itu ada namanya Bank Mandiri ya, Mbak Salma, Mbak Suci? Nggak ada ya. Jadi zaman dulu namanya apa Mas Didik? Jadi Bank Mandiri itu hasil merger 3 bank ya, teman-teman. Jadi dulu tuh namanya Bank Mandiri itu enggak ada. Ada 3 buah bank, ya. Heeh, gabungan dari beberapa bank. Iya, Mbak Salma. Makanya biar tahu ya. Sekarang kita sharing informasi.
Iya, Mbak Suci tahu ada bank apa aja namanya? Ada 3 bank ya?